Haleluya, shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan sebelum kita mau masuk hadirat Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, umat-Mu di tempat ini rindu untuk membawa pujian dan penyembahan Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena saat Engkau bertata atas pujian umat-Mu, maka mujizat akan terjadi. Kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, penuhkan setiap kami. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya hanya di dalam karya-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Baik dalam setiap suka dan duka kami Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini, kami tahu Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Karena itu Tuhan pagi hari ini kami rindu untuk membawa pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Haleluya, terima kasih Yesus, ku cinta Kau, ya, ku tinggi. Kami meninggikan nama-Mu di tempat ini. Ku agungkan. Haleluya. Aku kan memuji-Mu, amin, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Cinta Kami, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan
sama-sama pujikan buat Tuhan Yesus. Haleluya, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Menerima setiap puji-pujian kami Tuhan. Menerima setiap penyembahan kami Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami meninggikan Engkau Yesus, sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Biarlah jemaat Tuhan, bawalah setiap pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang layak untuk menerima puji-pujian. Amin Yesus. Terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat pujian untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak.
Tuhan saja bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau Tuhan, siapa memuji Tuhan, amin. Amin. Katakan kanan kiri saudara, mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Allah kita dahsyat, Dia luar biasa. Amin. Mau pujikan pujian dengan penuh sukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari semua nyanyikan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ciptakan semuanya. Apa saudaraku? Yes. Haleluya. Amin, amin. Mari sama-sama sorakan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Saudaraku, kita percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang jadi penolong dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau sambut Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, mari sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi sorakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan saja. Haleluya, amin. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Sekali lagi
Semua Tuhan saja. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama sorakan dengan penuh sukacita. Bersuka di hadapan Tuhan, kita mau bersuka cita sebab kita punya Allah yang luar biasa. Kita mau bersuka cita karena kita merasakan kebaikan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kita. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka cita. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka dan bersuka, 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 bersuka, bersuka cita. Mari sama-sama kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib dan luar biasa. Oh haleluya. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka cita. Oh haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Sama-sama bersuka dan bersuka. Bersuka, bersuka cita. Bersuka dan bersuka. Bersuka, bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka cita. Amin. Di dalam Tuhan yang ajaib. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Haleluya. Dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sama-sama bersuka. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Hanya dengan
Tuhan kita rasakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Angkat tanganmu dan katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi kita bersuka di hadapan Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dan bersuka, bersuka, bersuka citalah. Bersuka dan bersuka, bersuka, bersuka citalah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apapun yang kita hadapi saat ini, biar kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Dialah sumber sukacita kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dia kekuatan kita dan penghiburan kita. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dialah satu-satunya penghiburan kita. Yesus, sukacitaku. Amin. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus, sukacitaku. Amin. Haleluya. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah.
semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku. Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Engkau kekuatan kami. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesatan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita mau katakan hati kami mau bersuka di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Di dalam-Mu ada penghiburan dan kekuatan. Kami mau bermegah di dalam Engkau. Mari nikmati hadirat-Nya. Kita tinggalkan setiap beban kita dan kita katakan, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau bermegah di dalam Engkau. Kami mau bersuka di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau bersuka cita Tuhan. Sukacita kami di dalam-Mu. Dengan sepenuh hati katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lebih dalam lagi nikmati hadirat-Nya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, kami mau bersuka di dalam Engkau Tuhan. Jiwa kami bermegah di dalam hadirat-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku,
ada di dalam hidup kami. Apapun masalah kami, sebesar apapun beban hidup kami mau katakan ada sukacita yang melimpah di dalam Engkau. Ada penghiburan senantiasa kami dapatkan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kelawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersukacita di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau persiapkan setiap tanah hati kami yang paling baik. Untuk kami dapat menerima setiap suara-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap telinga kami. Urapi setiap hati kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan Allah, otoritas Allah ada dalam hidupnya. Sehingga kami semua boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu yang terus menopang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah menguasai tempat ini. Dan menguasai setiap hati kami. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan saya yakin Tuhan yang kita sembah, kita muliakan ada di samping kita, bahkan di dalam kita, menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Nah saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Allah saudaraku. Dan Tuhan yang menolong kita, Dia adalah Tuhan yang selalu siap melindungi kita. Ya puji Tuhan saudaraku. Baik, kita akan perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Perlindungan di masa penghukuman. Perlindungan di masa penghukuman. Mari kita akan mulai dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10 sudah terpampang juga di depan sini. Nah, saya akan bacakan ayat ini ya demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini saudara, kita perhatikan akan ada masa hari pencobaan, hari kesusahan yang melanda seluruh dunia ini. Kalau kita pun menyadari dan bahkan mungkin ada yang mengalami dampak dari kesusahan itu ya, tentang di beberapa ya dalam tahun belakangan ini ada Covid dan sebagainya. Bahkan pemimpin negara kita, presiden negara kita pun mengatakan akan ada masa sulit dan orang-orang berkata tahun 2023 itu diprediksikan sebagai masa yang gelap dan sebagainya. Ya kita lihat itu memang harus terjadi saudaraku. Dan itu sudah Tuhan firmankan. Dalam ayat ini juga dikatakan akan ada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Nah kita lihat saudaraku, masa kesulitan ini akan terjadi. Dunia akan dihukum oleh Allah. Tetapi tadi dikatakan, aku akan melindungi engkau. Aku akan melindungi engkau. Jadi menghadapi masa ke depan nanti, ya dunia sedang sulit dan akan makin sulit. Jangan kita takut, karena ada Tuhan yang melindungi kita. Namun kita harus apa sekarang? Persiapkan diri
untuk bisa alami perlindungan Tuhan itu, saudaraku. Ya, nah kita lihat, mari kita perhatikan yang berikut adalah hukuman Allah atas dunia. Hukuman Allah atas dunia ini kita bisa lihat di masa lalu. Itu menjadi pola ya yang hukuman Tuhan. Kalau Tuhan menghukum, selalu Tuhan berikan perlindungan, jalan keluar. Tuhan kita Allah yang bijaksana. Allah kita tidak menghukum tetapi tidak memberikan solusi. Tidak. Tuhan menghukum dunia itu pasti. Tapi ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu untuk siapa? Untuk yang taat. Untuk yang dengar-dengaran. Yang ikuti firman Allah. Nah, mari kita perhatikan sekarang di masa lalu. Yang pertama adalah banjir besar di zaman Nuh. Saya akan bacakan kitab Kejadian pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Kejadian 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan firman Allah demikian. Kejadian 7 ayat 21 mulai. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kalau kita lihat saudaraku di sini, betul-betul Allah pernah menghukum dunia di masa lalu. Seluruh bulatan bumi ini, ya, global bumi ini ditutup air, dilimputi oleh air, saudaraku, binasa. Dan ada jalan keselamatan lewat apa? Siapa yang percaya masuk dalam bahtera yang disediakan oleh Nuh. Nah, kita lihat kalau saya membaca dalam slide yang masih di slide ini, yang membuat Tuhan marah itu apa, saudaraku? Yang membuat Tuhan marah, saya akan bacakan Kejadian 6 ayat 5 demikian. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi yang membuat Tuhan marah sampai hukuman itu datang karena apa? Kejahatan manusia sangat besar. Dan yang berikut, angan-angan hati manusia itu sangat jahat. Pikiran mereka, yang ada di pikiran mereka jahat dan itu berbuah kepada perbuatan yang jahat. Dan bumi dipenuhi dengan kekerasan. Sekarang coba kalau kita lihat, bukankah hal itu juga melanda dunia sekarang? Sama keadaannya. Ya. Nah, kita lihat sekarang pernyataan Allah. Pernyataan Allah dalam ayat 3. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Allah waktu itu masih beri waktu selama 120 tahun. Dan Nuh nanti akan menjalankan perintah Allah berkhotbah. Dia menginjil pada orang-orang di zaman itu. Ayo bertobat begini-begini dan seterusnya. Tapi hati-hati manusia saat itu keras. Keras sekali. Nah, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi artinya apa? Kalau manusia keras hati, Roh Allah itu akan pergi. Tidak akan selamanya tinggal. Tidak selamanya menolong. Kita bersyukur pada saat ini, Roh Kudus yang di dalam kita seringkali tegur kita. Benar gak saudaraku? Seringkali peringatkan kita. Seringkali berbisik pada kita, jangan kita keraskan hati. Ikuti suara Roh Kudus itu saudaraku. Dan kemudian Allah berjanji akan menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal
bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudaraku, jangan sampai hidup kita membuat Tuhan berduka, membuat hati Tuhan menyesal. Ya, nah itu dalam ayat 13 juga serupa dikatakan itu, aku memutuskan untuk menghukum manusia. Dan ayat yang tadi kita baca dalam ayat 7, pasal 7 terjadi betul. Kalau Tuhan mencanangkan sesuatu terjadi betul. Tetapi ingat sekali lagi, selalu ada jalan keluar. Nah dalam ayat 17, hukuman waktu itu berupa apa? Dikatakan begini, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Semua binasa. Tapi 8 orang selamat. Dan hukuman pun akan datang ke dalam dunia ini. Tadi kita baca ada masa percobaan yang memuncak kepada masa antikristus. Di zaman itu ngeri. Orang akan alami siksa dan sebagainya. Tapi sekali lagi ada perlindungan. Kita kiranya seperti Nuh. 8 orang itu yang terapung di atas, air penghukuman ada di bawah, tapi Nuh keluarga ada di atas dan hukuman Allah terjadi. Baik, Tuhan berikan perlindungan. Tuhan sediakan perlindungan. Mari kita lihat sekarang kitab Ibrani pasal 11 ayat 7. Tuhan sediakan perlindungan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7, ya saya akan bacakan untuk alami perlindungan itu harus bagaimana. Saya bacakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita lihat dalam poin-poin yang berikut saudaraku, kita lihat Nuh harus mempersiapkan bahtera untuk keselamatan diri sendiri. Dan siapa? Keluarganya. Nah inilah yang kita lihat dari Nuh. Nuh tidak egois, tidak mempersiapkan bahtera untuk diri sendiri. Tapi untuk keluarganya, mempersiapkan, kalau terjemahan lama itu mempersediakan, itu tentu bukan hal yang mudah. Kalau saya renungkan, mereka itu hanya Nuh istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 menantunya, total 8 orang. Dan mereka harus membuat bahtera yang sesuai kehendak Allah dan bukan main-main ukurannya. Panjangnya itu 300 hasta. Kalau 1 hasta itu kira-kira 45 sampai 50 cm. Oke, kita ambil 50 cm, setengah meter. Panjangnya 300 berarti berapa meter? 150 meter, saudaraku. Cukup panjang. Dan kita lihat lagi ya, lebarnya 50 hasta. Lebarnya 25. Ya, kita lihat 25 meter, saudaraku. Jadi panjangnya 150, lebarnya 25 meter, tingginya 30 hasta atau 15 meter tingginya. Ya, jadi kira-kira nanti akan dibuat 3 tingkat. Per tingkat itu kira-kira 5 meter, saudaraku. Cukup tinggi, saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku, Nuh persiapkan itu sementara pada zaman itu belum ada peralatan seperti sekarang ini, ya kan? Kok di Bojonegoro sekarang, kok saya lewat jalan mana, sedang ada penggalian semuanya. Luar biasa, alat-alat berat di mana-mana ada, saudaraku. Ya, serentak, luar biasa nanti jadi kayak apa Bojonegoro. Ya, berapa tahun gak kesini, saya lihat makin indah, makin luar biasa. Dunia makin indah, Bojonegoro pun makin indah. Dunia makin indah, saudaraku. Betul? Orang sekarang traveling kemana-kemana, indah. Tetapi itu disediakan untuk apa? Penghukuman. Nah kita lihat, kita punya perlindungan dalam Tuhan itu. Nah kita harus apa? Mempersediakan itu antara lain lewat apa? Kalau sekarang ibadah seperti saat ini. Secara tidak sadar kita sedang membangun bahtera keselamatan. Iman makin dipelihara. Nah kita pun akan teringat buat keluarga kita masing-masing. Yang belum diselamatkan, ayo kita masuk dalam bahtera keselamatan itu dan seterusnya. Ya, baik saudaraku. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 15
dan 21 saya tak usah baca. Tapi itu persiapan Nuh membuat bahtera harus apa? 3 tingkat. Dan di dalam bahtera itu ada sekat-sekat, ada bilik-bilik. Karena nanti yang akan masuk siapa? Binatang-binatang semuanya masuk. Kok di gambar ini binatang-binatang yang udah keluar, semuanya keluar dengan selamat. Ya, nah 1 tahun lebih 2 minggu kira-kira bahtera itu akan terapung di atas air pahukuman. Luar biasa. Jadi kita lihat, kalau coba kita lihat saja dalam Keluaran pasal 6 ayat 21 saja. Apa yang Nuh sediakan juga, karena mereka akan terapung selama 1 tahun lebih. Dalam kitab Kejadian 6 ayat 21 demikian. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Mereka itu siapa? Istri Nuh, anak-anak Nuh, menantu-menantu, dan siapa? Binatang-binatang juga perlu makan. Kira-kira berapa banyak yang Nuh persediakan, makanan yang bisa dimakan. Saat ini pun kita mengumpulkan apa yang bisa kita makan. Akhir zaman akan datang dan firman Tuhan mengatakan ada masanya orang akan sukar cari firman Allah. Mengembara ke sana ke sini cari firman tapi tidak dapat. Sebab itu selagi ada kesempatan baca firman, dengar firman dan simpan di hati. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa Roh Kudus menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Memang kita saat ini nggak bisa ingat langsung ya, seisi Alkitab ingat semua, enggak. Tapi Tuhan bisa ingatkan, munculkan itu lewat kuasa Roh Kudus di saat-saat kita memerlukan. Firman itu hidup, berkuasa. Dan kapan itu kita alami? Ketika sekarang kita mempersiapkan, menyediakan makanan. Bukan cuma untuk diri kita, tapi share kepada orang lain lewat WA, lewat apa, ya kita akan bagi-bagi firman. Puji Tuhan saudaraku, dan Nuh taat mengikuti seluruh petunjuk Tuhan. Kejadian 6 ayat 22 saya baca, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh tidak berani membuat bahtera itu tambah 1 senti atau dikurangi kayunya kurang, enggak. Persis saudaraku. Termasuk membuat bilik-bilik di dalamnya, termasuk menyediakan makanan dan sebagainya. Nuh lakukan tepat, detail. Inilah yang Tuhan cari saat-saat ini. Anak-anak Tuhan yang melakukan seluruh firman Allah dengan konsisten, ya, dengan persisten, dengan persis, dengan tepat sekali. Itu yang Tuhan cari. Tidak menyimpang dari firman Allah. Ya, puji Tuhan saudaraku. Dan Nuh lakukan dengan iman. Iman itu percaya. Saudara, saat ini hukuman belum kelihatan ya saudaraku. Meskipun sudah mulai datang, entah itu virus itu apa, COVID-19 itu. Saya yakin Tuhan izinkan. Tapi itu hukuman Tuhan atau tidak, kita nggak berani definisikan itu saudaraku. Tapi yang jelas hukuman pasti akan datang. Itu firman Allah. Ya, tapi kita imani. Iman itu disertai dengan apa? Perbuatan. Nuh mengimani, percaya ucapan Allah akan ada hukuman atas bumi. Dia percaya dan kemudian disertai dengan tindakan. Tindakannya apa? Mempersiapkan semuanya. Dan saya yakin bapak-bapak ibu sekalian, ke gereja bukan sekedar karena hari Minggu. Bukan sekedar karena nggak enak kok nggak dilihat bapak ibu gembala. Tapi karena kita datang untuk mempersediakan diri. Mempersiapkan, puji Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat usaha kita, persiapan kita, Tuhan juga tolong kita, kita proaktif dengan Tuhan, ya. Dan akibatnya Ibrani 11 ayat 7 tadi mengatakan Nuh menerima kebenaran sesuai dengan imannya itu. Menerima kebenaran artinya dibenarkan. Nuh orang berdosa juga sebetulnya, mewarisi dosa, tapi dibenarkan karena apa? Anugerah Allah, karena iman, percaya. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian pun mewarisi darah dosa. Ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Tapi kalau karena iman kepada Yesus, kita pun dibenarkan. Dan yang dibenarkan itulah yang masuk dalam keselamatan sempurna di surga sana. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita makin dalam di dalam kebenaran itu.
Itu yang pertama, sama Nuh. Sekarang kita lihat di Sodom Gomora pun Allah pernah curahkan penghukuman. Saya akan baca sekarang Kejadian pasal 19 ayat 24 dan 25. Kejadian 19 ayat 24 dan ayat 25. Saya bacakan demikian. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Saya baca sampai di situ, kita lihat bahwa Allah curahkan hukuman berupa api dan belerang yang menghujani Sodom dan Gomora. Kenapa? Kalau tadi kita lihat yang membuat Tuhan marah di zaman Nuh adalah pertama kali soal hati, angan-angan, juga pikiran jahat, dan itu diwujudkan dengan perbuatan jahat. Dan kita lihat di Sodom Gomora, coba kita perhatikan, yang membuat Tuhan marah yang pertama adalah orang-orang Sodom itu sangat jahat. Saya bacakan ayat 4 dan 5 demikian. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu, yaitu rumah Lut. Mereka berseru kepada Lut, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Ringkas cerita saudara, suatu senja di malam hari menjelang malam, ada dua orang datang ke Sodom. Dan ketemu Lut yang sedang duduk di pintu negeri. Istilah duduk di pintu negeri itu artinya orang yang punya kedudukan sebagai hakim dan sebagainya, itu biasanya di pintu negeri. Nah, Lut ini orang benar. Tetapi sekarang setelah tinggal di Sodom sekian lama, mulanya dia itu tinggalkan Abraham, berkemah di lembah Yordan, makin dekat-dekat dengan Sodom, nyemplung Sodom akhirnya. Dulunya tinggal di kemah, sekarang di rumah. Bahkan dia diangkat menjadi penguasa. Berarti apa? Lut sudah kompromi dengan orang-orang Sodom. Kalau tidak kompromi, nggak mungkin diterima. Betul? Saya yakin kalau ada wali kota dipilih di Bojonegoro, wali kota itu yang sehati, yang kira-kira ya sama dengan kita, kira-kira gitu. Bisa membela kita, bisa melindungi kita, menolong kita, dan sebagainya. Lut sebagai penguasa di Sodom. Artinya apa? Lut sudah sekali lagi kompromi dengan orang Sodom. Dan dua orang itu siapa yang datang? Mereka adalah malaikat Tuhan yang sebetulnya adalah Allah sendiri. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi Allah Bapa masih tinggal bersama Ibrahim dalam Kejadian pasal 18. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di sana. Ya, 3 orang datang pada Ibrahim. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam wujud manusia. Tapi yang dua yaitu Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Yesus dan Roh Kudus dalam bentuk 2 orang datang ke Sodom. Tujuannya apa? Menghukum Sodom dan Gomora. Karena kejahatan kota-kota itu sudah sampai kepada Allah. Dan sekarang Allah periksa benar apa enggak. Allah itu adil. Sebelum curahkan hukuman, periksa dulu benar apa enggak. Dan betul ternyata, ya. Nah, kita lihat saudaraku. Jadi di ayat yang tadi saya baca, orang-orang Sodom itu tahu bahwa ada 2 orang tadi nginap di rumah Lut. Malam-malam mereka ngepung rumah Lut, saudaraku, maaf kata. Dari muda sampai tua dikatakan para lelaki orang Sodom. Mereka berkata, "Lut, keluarkan 2 tamu kamu itu." 2 tamu itu jenis kelamin apa? Pria juga. Nah, mereka berkata, "Keluarkan 2 tamu itu. Kami hendak pakai mereka." Pakai mereka artinya maaf kata, mereka hendak memerkosa, menodai kedua orang itu. Nah, kita lihat inilah dosa Sodom, saudaraku. Dan kita perhatikan dosa seperti ini sedang marak hari-hari ini. Ya, kita lihat saudaraku, keadaan sekarang pun seperti itu. Bahkan perkawinan sejenis pun mulai dilegalkan. Bahkan ada ancaman bagi yang tidak setuju dan sebagainya. Kita sedang dibawa kemana? Inilah dunia sekarang saudaraku. Seperti zaman Nuh dan seperti zaman Sodom Gomora. Tetapi ingat,
ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Nah, kita lihat sekarang saudara, jadi duka mereka itu dosa mereka sangat mendukakan Allah. Saya bacakan ayat 9 demikian, Kejadian 19. Tetapi mereka berkata, enyahlah, lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Saudara, kita lihat, Lut rupanya berkata, nah Lut di dalam rumah bersama dua malaikat tadi, dua oknum Allah itu. Dia sekarang keluar pintu dan berkata, hai orang-orang Sodom, hai saudaraku, dia bilang gitu. Jangan gitu, jangan. Dua orang itu tamuku. Maaf ini, Lut ini moralnya jelek. Dia berkata begini, aku masih punya dua anak gadis yang belum disentuh laki-laki. Silakan pakai mereka, nggak apa-apa. Jangan engkau lakukan itu pada dua tamuku ini. Di sisi satu kelihatannya baik ya. Lut mau membela Tuhan. Tapi korbankan siapa? Anak sendiri. Nah, kita tidak boleh ikuti seperti Lut ini. Melayani Tuhan itu baik. Tapi jangan sampai korbankan keluarga juga. Karena keluarga adalah titipan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita ingat keluarga kita itu adalah dari Tuhan sendiri. Lut sekarang sudah punya moral yang jelek sekali saudaraku. Tapi orang-orang Sodom berkata apa? Kamu ini orang asing di sini. Dan ada provokatornya. Lihat dia orang asing mau jadi hakim atas kita. Ayo kita kerjain dia aja. Kita aniaya. Maaf kata mereka pun ingin memperkosa Lut itu saudaraku. Nah kita lihat. Itulah dosa-dosa orang-orang Sodom. Kita lihat Lut orang yang berohani sebetulnya. Ya, keponakan Abraham, anak Tuhan juga sekian lama ikut Abraham. Tapi kalau kita mencemplungkan diri di tengah duniawi, dunia mungkin welcome, selamat datang. Tapi ada masanya dunia pun akan depak kita, akan tolak kita. Percuma kita menyatu dengan dunia untuk kamuflase, untuk keuntungan ini itu, jangan. Petrus pernah, dia takut ketika mengiringi Yesus yang diadili untuk disalibkan. Nah dia ditegur oleh seorang gadis, kamu murid orang itu. Oh bukan. Ya, nah kita lihat akhirnya apa? Petrus berdiam diri, ini memanaskan diri di api unggun begitu bersama tentara-tentara. Nah mungkin Petrus juga ngomong-ngomong sedikit dengan mereka untuk menutupi diri supaya nggak ketahuan dia itu murid Yesus. Tapi ketahuan juga. Mereka berkata, tentara-tentara itu berkata, dari logatmu kamu murid orang itu, kamu orang Galilea. Bukan. Nah, ketahuan juga, alami penolakan. Nah, kita lihat saudaraku, Tuhan cari yang jujur, yang punya kemurnian hati, ya, punya integritas. Saya ikut Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Justru dengan hal itu kita akan jadi saksi. Nanti di akhir firman Allah kita akan lihat. Ya, baik. Nah kita lihat kemudian malaikat berkata dalam ayat 13, kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Saya yakin saat ini pun banyak anak Tuhan berkeluh kesah. Melihat keadaan dunia yang makin jahat, yang amoral dan sebagainya. Dan keluhan itu sampai ke hadirat Tuhan. Dan betul yang tadi kita baca, Allah curahkan api dan belerang, ya, menghujani kota Sodom dan Gomora. Hukuman Allah pasti terjadi. Hukuman Allah pasti terjadi. Allah tidak berlambat-lambatan, tapi Allah masih beri kesempatan untuk kita. Baik saudaraku. Nah sekarang jalan keluar untuk Lot sekeluarga apa? Nah kita lihat di slide yang berikut. Tuhan sediakan jalan keluar, yaitu mereka harus lari ke gunung. Ya, dalam kitab Kejadian 19, lari ke gunung. Nanti kita lihat. Nah saudaraku, artinya mereka harus apa saudara? Yang pertama, taat. Dari tadi ya, taat. Nuh taat. Sampai ukuran sekecil apapun gak berani meleset. Taat. Mereka harus apa? Bangun. Harus lari terus ke gunung.
jangan menoleh ke belakang. Ya, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Yordan itu artinya kematian. Jadi dalam dunia ini pun kita sedang jalan terus. Jangan berhenti di lembah kematian, yaitu dunia ini. Banyak perkara-perkara yang berbau kematian. Betul? Tempat-tempat yang menawarkan kesenangan dosa dan sebagainya. Maaf kata, seringkali banyak anak Tuhan berhenti di situ. Senang di situ. Aduh, kayaknya aman di situ. Itu bukan tempat yang aman. Baik, mari kita baca itu ayat dalam ayat 15 dan 17. Ya, saya akan bacakan kitab Kejadian 19 ayat 15 dan 17 begini. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan orang ini." Ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Larilah, selamatkan apa tadi saudara? Nyawamu, bukan selamatkan hartamu. Tidak salah kita hidup ini cari nafkah, kumpulkan harta untuk keperluan-keperluan, tidak salah. Tapi yang bisa diselamatkan itu bukan harta, yaitu apa? Nyawa. Yang masuk surga itu bukan harta, nyawa. Jadi sementara kita kerja-kerja, tetap fokuskan, utamakan keselamatan kekal itu bagi diri kita. Ya, saudaraku, kita lihat lari ke gunung. Nah, kita lihat lari ke gunung artinya apa? Menuju ke sasaran. Seperti kata Paulus, aku berlari-lari ke sasaran menuju panggilan surgawi itu. Aku lupakan yang di belakang. Yang di belakang itu apa? Masa lalu Paulus. Dia dari suku Benyamin. Dia dari anggota Sanhedrin, ahli jago Taurat dan sebagainya. Dia lupakan itu. Dia lari ke sasaran memenuhi panggilan surgawi itu. Puji Tuhan saudaraku. Ya, kemudian jangan menoleh ke belakang. Saudara mungkin saat ini ingat masa lalu, itu tidak salah. Asal masa lalu itu tidak menguasai kita sekarang. Contohnya, saya dulu penjahat. Terus saya ingat masa lalu, kejahatan saya di masa lalu, terus saya ingin lakukan lagi. Nah, itu yang salah. Jangan menoleh ke belakang. Tapi kalau saya ingat saya masa lalu saya penjahat, terus sekarang saya alami anugerah Tuhan seperti ini. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, aku dulu jahatnya kayak gini, sekarang ditolong Tuhan oleh anugerah Allah. Nah, itu yang bagus saudaraku, mensyukuri anugerah Allah itu. Ya, jangan berhenti di sini di lembah Yordan, akan ada binasa, akan alami kebinasaan. Namun mereka tidak taat. Lihat ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lot berlambat-lambat, heran, tidak punya iman sama sekali. Mereka enggak seperti Nuh yang percaya bahwa dunia akan dihukum. Sekarang Sodom akan dihukum, mereka santai-santai. Cinta Sodom dan Gomora itu masih bercokol di sini. Berlambat-lambat. Dan malaikat itu paksa mereka tarik tangan mereka. Dikatakan apa? Karena mereka hendak mengasihani dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita kayak didorong-dorong ya, didesak-desak. Ayo setia, ayo aktif ini gini-gini. Kayak kita seperti didorong-dorong, rasanya gimana gitu. Tapi itu wujud apa? Cinta kasih Tuhan yang hendak mengasihani kita. Bapak Ibu Saudara ketika dibesuk pun ya, itu dimotivasi, diberi dorongan untuk apa? Untuk kita makin maju. Dan itu karena Tuhan mengasihani kita. Tuhan mencintai kita. Ya, jadi mari kita pun akan berusaha untuk maju. Nah, kita lihat dalam ayat 19 sekarang, ketidaktaatan mereka itu diwujudkan dengan kata-kata Lut begini. Saya mulai ayat 18. Kata Lut kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku.
Sungguhlah hamba ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Nah, jadi sebetulnya kalau terjemahan lama mengatakan aku tidak kuat sampai ke gunung itu, akan kesusul dengan bencana itu. Nah, kita lihat apa ada di sini Bapak Ibu Saudara yang merasa aku nggak mampu, aku nggak kuat. Jangan. Itu bisikan iblis dan bisikan daging untuk kita tetap dalam keadaan duniawi. Tapi saya yakin semua kita sudah lepaskan dunia itu. Kita bukan duniawi lagi. Terus menuju sasaran. Kuat. Kuat kita karena apa? Roh Kudus ada dalam diri kita. Menguatkan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin alami kekecewaan. Kekecewaan datang dari keluarga mungkin. Dari teman atau dari siapa. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, ayat 20 bahkan begini, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Terus malaikat berkata, jika demikian, kata Lut masih, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Lut gak mau lari ke gunung saudaraku, keterlaluan gak? Lut ingin tinggal di kota yang dekat Sodom Gomora, yang nanti di ayat selanjutnya disebut Soar. Soar itu artinya kecil. Itu menunjukkan iman Lut yang kecil, saudaraku. Mari, kalau kita disuruh ke gunung. Jangan ke kota yang kecil. Soar masih punya aroma Sodom. Ya, kita lihat saudaraku. Dan ketidaktaatan mereka ditunjukkan dalam ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istri Lut menjadi tiang garam. Kalau lihat gambar itu di sudut sana itu ya, ada tiang garam ya. Oh, di sana ya, ada tiang garam. Istri Lut tertinggal di sana. Kita lihat saudaraku, itulah orang yang menoleh ke belakang. Ingat ke belakang selalu, akhirnya akan alami seperti itu. Tiang garam artinya binasa. Tak terselamatkan lagi, ya. Nah, sekarang kita akan maju untuk kita sekarang. Hukuman Allah atas dunia di masa mendatang. Tadi di masa lampau, kita lihat 2 contoh saja cukup. Di masa mendatang, sudah kita baca tadi, Wahyu 3 ayat 10. Hukuman atas seluruh dunia. Ini sudah Yesus katakan juga dalam Injil Matius 24 ayat 21. Saya akan bacakan Injil Matius 24 ayat 21 demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Waduh, luar biasa. Bahkan dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4 ya, kita perhatikan kitab Daniel pasal terakhir ya, pasal 12. Saya akan bacakan ayat 4 demikian ya, firman ayat 1 dan 2, maaf, ayat 1 dan 2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, yaitu kitab kehidupan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Daniel sudah menubuatkan tentang akhir zaman. Ada siksaan, masa kesesakan yang besar sekali melanda seluruh dunia ini. Tetapi umatmu, golongan kita, yaitu umat Allah, akan terluput. Asal apa? Nama kita ada dalam buku tertulis. Di surga sana ada buku kehidupan. Dan di sana tertulis nama kita masing-masing. Saya tidak kenal Bapak Ibu Saudara dengan mendetail. Nama Bapak Ibu Saudara mungkin belum saya kenal. Tapi Tuhan kenal kita. Nama kita ada di sana. Amin saudaraku.
Puji Tuhan, sudah terdaftar. Kita ini anggota kerajaan surga. Tapi ada kemungkinan nggak nama itu tercoret? Ada. Kalau kita keluar dari jalur Tuhan, dicoret. Jangan sampai nama saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dicoret. Waktu dibaptis, masih ingat, ada lagu itu nyanyi ya kan? Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Ya, dalam buku kehidupan kekal. Nama kita ada di sana. Jangan sampai tercoret, saudaraku. Puji Tuhan. Dan penghukuman itu akan memuncak pada masa 3,5 tahun aniaya antikristus. Antikristus akan menguasai dunia ini. Dan akan ada aniaya yang sangat besar. Tapi ada perlindungan. Dalam dunia ini akan ada aniaya yang betul-betul mengerikan sekali. Tapi coba ada nubuat dalam kitab Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Kita lihat sekarang kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 dan ayat 21. Ya, kita perhatikan ada ajakan untuk kita masuk dalam perlindungan yang indah sekali. Saya bacakan demikian. Yesaya pasal 26 ayat 20 mulai. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu lalu. Sesaat itu berapa lama? 3,5 tahun. Kita disembunyikan di satu tempat. Dan dikatakan di sini, masuklah dalam tempat itu, tutup itu, kunci itu. Tempat itu di mana saudaraku? Padang pasir, padang gurun, di mana kita akan disembunyikan oleh Tuhan. Dan tersekat, tertutup artinya apa? Si ular, yaitu iblis, antikristus, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena ditutup. Nah, bersembunyilah barang sesaat 3,5 tahun sampai amarah itu berlalu. 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Tuhan akan keluar menghukum bumi ini. Tapi ada perlindungan kalau kita dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan saudaraku. Nah, ada perlindungan kalau kita perhatikan saat ini saudaraku, untuk masuk dalam perlindungan itu harus apa? Taat. Kitab Wahyu 3 ayat 10 tadi, ayat Mas tadi. Karena engkau taat menantikan aku. Taat. Taat itu enggak nyimpang dari firman Allah. Dan B, kedua, tekun menantikan Tuhan. Orang yang menantikan seseorang itu selalu apa? Standby, siap. Contoh, saudara janjian mau mampir ke rumah saya misalkan. Jam sekian, tanggal sekian, hari apa. Nah, hari itu saya harus sudah siap kalau saya menantikan saudara. Yo, jadi saya nggak pakai pakaian tidur, saya dalam keadaan belum mandi, beres. Meja kursi pun rapi, apa-apa rapi semuanya. Itu orang yang apa? Menantikan. Sudahkah kita menantikan Tuhan dengan benar? Yesus segera akan datang. Siapkan semuanya, prepare semuanya, ya, puji Tuhan. Dan pertahankan apa yang ada pada kita. Wahyu 3 ayat 11. Tadi ayat 10 kita baca, ayat 11 sekarang. Wahyu 3 ayat 11. Saya bacakan begini. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nama kita tercatat di sorga. Jangan sampai tercoret. Kita sudah punya mahkota kehidupan yang disediakan. Jangan sampai dirampas dari kita, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Jaga baik-baik. Jangan sampai seperti Ratu Wasti. Mahkotanya diambil dan diberikan pada Esther. Wasti kehilangan mahkota karena apa? Sombong, tidak taat, dipanggil nggak mau datang dan seterusnya. Dan yang keempat, ini syarat yang penting sekali, yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, saya bacakan kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Untuk masuk ke padang gurun itu ada sesuatu yang akan menerbangkan kita, yaitu Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Saya bacakan begini. Perempuan itu yaitu gereja lari ke padang gurun
di mana telah disediakan supaya suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari. Itu kalau tahunnya orang Israel, orang Yahudi itu 1 tahun itu 360 hari. Jadi kalau 1260 itu 360 kali 3,5, 3,5 tahun. Ya, jadi itu 3,5 tahun itu sama dengan 1260 hari. Di padang gurun itu kita dipelihara oleh Allah. Nah itu dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 juga ayat 14. Dengan apa kita ke sana? Ini ayatnya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 3,5 tahun. Kita terbang ke sana kita menuju ke sana dengan apa, saudaraku? Sayap burung nasar. Burung nasar itu gambaran Roh Kudus. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekarang membandingkan dengan Keluaran 19 ayat 4. Keluaran 19 ayat 4 adalah tentang gereja perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Nah, waktu itu mereka pun dikeluarkan dari Mesir. Mesir itu gambaran dari dunia. Menuju kemana? Padang belantara, ke Gunung Sinai, menerima hukum Taurat. Tapi saya ingin membaca sekarang Keluaran 19 dalam ayat 4. Saya bacakan begini. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali atau nasar, burung nasar, yang membawa kamu kepadaku. Jadi gereja perjanjian lama, orang Israel itu diterbangkan oleh Allah seolah-olah dengan sayap Raja Wali, tetapi apa? Didukung di atas sayap Raja Wali. Diterbangkan keluar dari Mesir, dunia, menuju ke padang gurun. Amin. Terus sekarang untuk gereja akhir zaman, yaitu kita sekarang, kita bukan lagi didukung di atas sayap burung nasar, tapi apa? Diberi sayap burung nasar untuk terbang ke sana sendiri. Nah, beda enggak saudaraku? Waktu diterbangkan kita masih kanak-kanak. Tapi kita sekarang sudah punya sayap sendiri. Artinya gereja itu menjadi mandiri, dewasa, dan bisa terbang dengan kuasa Roh Kudus ke padang gurun. Terbang sendiri, tidak didukung lagi. Jadi antara didukung dan terbang sendiri, itu ada proses. Seperti Raja Wali, anak-anak belum bisa terbang. Dalam kitab Ulangan, seringkali Raja Wali itu mendidik anak dengan cara bagaimana? Dibawa terbang, jauh, dijatuhkan. Tapi ketika anak itu belum bisa terbang, dipapah di bawahnya. Diangkat naik lagi, dijatuhkan lagi. Sampai anak itu bisa terbang sendiri. Nah inilah proses, saudaraku. Kita pun hari-hari ini harus siap untuk apa? Terbang sendiri ke padang pasir itu dengan sayap Roh Kudus. Dengan sayap Roh Kudus. Jadi artinya Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita sekarang. Ya, mari hari-hari ini kita pentingkan, minta diurapi oleh Roh Kudus. Di slide-slide yang terakhir kita perhatikan sekarang, saudaraku. Nah, bahkan kalau kita bertahan dalam perlindungan Tuhan, kita akan dijadikan sebagai tanda-tanda di akhir zaman ini. Tanda ajaib, ya. Yang masuk dalam perlindungan Allah akan menjadi tanda ajaib di akhir zaman ini. Saya bacakan kitab Mazmur pasal 71 ayat 7. Mazmur 71 ayat 7 mengatakan begini. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena apa? Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Jadi di akhir zaman ini belum masa antikristus, belum sekarang. Tetapi masa sulit sudah ada. Dan ketika saudara berlindung dalam Tuhan, saudara alami kemenangan demi kemenangan. Itu tanda ajaib bagi orang lain. Orang akan bertanya-tanya, dunia sulit kok, tapi kenapa ya Bapak Ibu bisa sejahtera, damai, sukacita. Nah kita bersaksi dan kita bawa orang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah contohnya dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13, kita ingat Ishak pun pernah alami masa sulit bila kelaparan.
Tetapi mereka akan lari ke Mesir, cari pertolongan dari Mesir tanpa tanya Tuhan. Untuk Tuhan cegah, kamu stop di sini, jangan terus ke Mesir. Ishak taat, dan akibatnya apa? Diberkati luar biasa. Ya, coba kita lihat Kejadian pasal 26 ayat 12 dan ayat 13. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan ayat 13. Saya akan bacakan ayat ini demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan Ishak itu, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Terjemahan lain mengatakan Ishak itu menjadi besar, makin lama makin besar, dan sangat besar. 3 kali peningkatan. Kaya, makin lama makin kaya, sangat kaya. Kata besar kaya itu dalam bahasa aslinya itu gadal. Ya, gadal itu juga mengandung arti menara. Menara jaga, mercusuar seperti ini. Mercusuar itu menjadi apa? Tanda di tengah lautan dan sebagainya. Kalau ada batu-batu karang, jangan sampai dilanggar, bahaya besar. Mercusuar, keluarkan cahaya di waktu malam, menjadi tanda bagi pelaut-pelaut dan sebagainya. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda-tanda ajaib yang dipakai Tuhan. Ya, berlindung taat pada Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca Habakuk 3 ayat 19 itu, ya, kita lihat Allahku membuat kakiku seperti kaki rusa, menjejak bukit-bukitku. Itu kata Habakuk, ya, menjadi kaki rusa, menjejaki bukit percobaan. Karena apa? Dalam pasal 2 Habakuk ada di menara jaga. Ya, mari kita menjadi menara jaga, tanda-tanda di masa sulit ini. Dan Wahyu 3 ayat 11, mari baca bersama-sama. Ya, Wahyu 3 ayat 11. 1, 2, mulai. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan. Mari, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, kita akan persiapkan diri, jangan sampai kita tertinggal dan sebagainya. Saya ajak saudara sekalian untuk kita akan menyanyikan satu lagu, ya, puji Tuhan. Ya, mari kita nyanyi, Kau Tuhan penolongku dalam hidupku, puji Tuhan. Sama-sama kita berdiri, ya, kita akan, ya, Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahmu. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenanganku. Yesus, untukku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Untuk memuji nama
Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Aku mau memuji Engkau sepanjang umur hidupku. Berpujilah Kau Tuhanku. Berpujilah Kau Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau menyadarkan kami. Engkau menyatakan bahwa Engkau pasti datang yang kedua kali. Kami melihat ada banyak hal dalam dunia ini yang menyatakan Engkau pasti datang yang kedua kali. Semua yang ada di dunia ini pasti lenyap. Tapi anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan-Mu. Tuhan saat ini membutuhkan menara-menara jaga. Anak-anak Tuhan yang mampu menjaga keluarganya, menjaga orang-orang di sekitarnya, menjaga orang-orang yang dipercayakan atas anak-anak Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Untuk itu mereka harus kuat. Kuatkan anak-Mu Tuhan, kuatkan umat-Mu, biar mereka taat kepada Tuhan. Taat kepada-Mu Tuhan. Seperti Abraham yang taat, seperti Nuh yang taat. Kami percaya Tuhan Engkau hadir pagi hari ini. Engkau melihat setiap kami Bapa, Engkau tahu setiap kami. Tuhan mohon pertolongan-Mu, mohon perlindungan-Mu, mohon tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Bukan hanya untuk kami dengar, tapi untuk kami dengar, kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Satu kali kami akan bersama dengan Engkau selama-lamanya, ada perlindungan. Pada masa dunia dihukum, tapi kami dilindungi karena kami datang kepada Tuhan. Kami yakin Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Berkati kami semua. Sebentar kami pulang, kami yakin kami pulang dengan diberkati Tuhan. Dan kami tetap mau setia kepada-Mu. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.